berbicara tentang pendidikan, di mana potret kemakmuran sebuah negeri bermula. Namun, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Dengan sekelumit problematikanya. Apa tanggapan mereka tentang pendidikan Indonesia? Kita akan bahas bersama saya, Triska Rindiana, dan 4 orang narasumber yang telah hadir dalam 100% dengan tema pendidikan yang memerdekakan. Kalau begitu, mari kita sambut keempat narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Harisbaya Andini, Isti Sani Suryadi Kusuma, Melanolia, dan Vina Febrianti. Selamat datang kepada kalian dan terima kasih telah berkenan hadir dalam acara 100%. Kalau begitu, kita langsung saja berbincang-bincang. Pertama, saya ingin ke Mbak Harisbaya Andini dulu. Sebagai seorang guru itu kan merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan. Menurut Anda, apa sih peran penting guru dalam pendidikan? Ya, sebelumnya seperti kita ketahui bahwa sekolah itu kan sebuah perjalanan ya nih, sebuah proses. Yang mana di sini itu guru berperan penting dalam proses ini. Dan di sini menurut saya pribadi gitu ya, bahwa guru memiliki peran untuk menyampaikan pengajaran seperti menyampaikan materi gitu ya, materi pembelajaran agar nantinya dapat diterima dan diinternalisasikan oleh anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bahwa guru itu memiliki peran sebagai sumber informasi utama juga gitu, meskipun di luar sana banyak sekali sumber informasi untuk belajar, namun rasanya akan berbeda ketika kita mendapatkan informasi dari sumber belajar lain gitu ya. Nah, selain yang tadi juga menyangkut dengan fungsi mengajar itu sendiri, guru pun memiliki peran yaitu untuk melatih anak didiknya agar mampu dalam pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan gitu ya, seperti tugas-tugas pada peserta didik dan juga mengawasi proses tersebut. Kemudian selain itu juga peran dan tugas guru juga menyangkut dengan fungsi administrasi itu sendiri, yaitu memimpin kelas baik internal maupun eksternal gitu. Dari segi educationalnya juga bahwa guru memiliki peran untuk pendisiplinan, kemudian motivasional dan juga sanksi sosial. Terima kasih kepada Mbak Harisbaya atas jawabannya. Kita langsung saja ke narasumber kita yang selanjutnya ada Isti Sani dan Melanolia. Sebagai seorang siswa, kalian tentu saja merasakan secara langsung apa dan bagaimana dampak-dampak kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Lalu menurut kalian sendiri, seberapa pentingkah sekolah setelah kalian merasakan dampak-dampak itu? Saya mau Isti Sani terlebih dahulu untuk menjawab. Sekolah itu penting atau tidak? Menurut aku jelas itu penting. Kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya walaupun kita tahu kita dapat mempelajari matematika, IPA, IPS, bahasa. Kita bisa belajar di mana aja, apalagi di internet ataupun buku-buku itu bisa dengan mudah kita pelajari. Cuman kelebihan dengan kita bersekolah yaitu kita bisa membangun karakter kita lebih baik lagi. Kita dididik, diajarkan untuk bersikap, diajarkan tentang sopan santun, norma, dan itu kita dapatkan di sekolah gitu. Banyak orang bertujuan sekolah itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Itu nggak salah, tapi menurut aku itu hanya bonus aja ketika kita sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, lalu kuliah, terus kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu adalah bonus. Justru menurut aku dengan kita bersekolah, membangun diri kita tuh menjadi lebih baik. Kita bisa berperilaku, bertindak, memilih mana yang benar, mana yang salah. Terus juga kita bisa menjadi manusia yang hidup dengan prinsip, dengan aturan-aturan, tidak melenceng, tidak keluar dari norma-norma hukum. Jadi menurut aku dengan kita sekolah, alangkah baiknya diniatkan untuk menambah wawasan kita, mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Kita tahu bersekolah itu sangat penting, tapi faktanya masih banyak teman-teman kita yang putus sekolah.
banyak faktor yang terjadi, yaitu bisa saja karena perekonomian mereka putus sekolah dan memilih untuk bekerja untuk membantu keluarga. Mungkin kita sebagai temannya belum bisa banyak membantu untuk dia bersekolah kembali karena banyak faktor. Salah satu cara agar kita bisa membantu teman-teman kita yang putus sekolah, yaitu kita yang masih diberikan kesempatan bersekolah, kita harus rajin belajar, giat belajar, dan bersungguh-sungguh sampai kita bisa diberikan kesempatan untuk berkuliah dan mendapatkan pekerjaan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan begitu, kita bisa merubah sistem pendidikan di negara kita ini menjadi lebih baik. Kita tidak hanya membantu teman-teman kita kembali bersekolah, mendapatkan haknya untuk belajar, tapi kita juga membantu bangsa kita menjadi lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang diberikan kesempatan bersekolah, bersekolahlah dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita pergi ke sekolah hanya untuk bermain-main, hanya untuk berleha-leha, tapi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan juga membangun diri kita menjadi lebih baik. Jadi dengan kita bersekolah, kita tidak hanya tahu hasil dari 2 kali 2 sama dengan 4, tapi kita mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru. Bahkan kita dapat membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dengan melahirkan generasi-generasi emas yang cerdas. Selanjutnya Mela. Sekolah itu penting atau tidak? Menurut saya sekolah itu penting. Tapi saya ingin mengatakan bahwa walaupun sekolah itu penting, pada kenyataannya sekolah pada saat ini tidak seperti yang diharapkan. Di sekolah, biasanya kita hanya dijadikan sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran, yang mana dalam kegiatan pembelajaran kita hanya bisa mendengar atau menuruti perkataan yang disampaikan oleh guru. Selain itu, biasanya kita hanya dijejali dengan berbagai macam tugas-tugas teori serta hafalan, sehingga kita disibukkan dengan tugas, teori, dan hafalan-hafalan tersebut. Sehingga kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh sekolah. Akibatnya, disadari atau tidak, hal tersebut yang dapat merusak kreativitas yang kita miliki. Kita yang awalnya berpikir bahwa sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki, ternyata hal itu tidak seperti yang kita pikirkan. Di sekolah, kita dituntut untuk bisa memahami seluruh mata pelajaran, seperti mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, maupun mata pelajaran yang lainnya. Padahal sudah kita ketahui masing-masing dari kita memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Sekolah terkadang melupakan kreativitas yang kita miliki sebagai siswa. Sering terjadi sekolah terus membatasi kemampuan siswa dengan sebatas untuk menjadikan nilai yang bagus saja. Kita dihadapkan dengan pemikiran yang mungkin sudah menjadi tradisi di sekolah, bahwa orang yang nilai sekolahnya jelek tidak akan bisa sukses. Ataupun biasanya kita sering dengar pernyataan kalau kita bisa dapat nilai yang bagus dan lulus baik, pasti kita bisa berhasil. Sehingga dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut, di sekolah kita hanya fokus untuk mendapatkan nilai yang bagus, dengan harapan agar nantinya saat kita tamat sekolah, kita bisa langsung bekerja dan sukses. Lalu, pada akhirnya kita sebagai siswa tidak menghiraukan bakat yang kita miliki dan tidak mengembangkan bakat yang kita miliki. Kita hanya fokus untuk mencapai nilai yang bagus. Dengan ini, kita renungkan bagaimana peran pendidikan di masa depan. Apakah sudah terlaksana pendidikan untuk kemerdekaan? Sangat bertolak belakang ya jawabannya antara Istisani dengan Mela. Namun tidak apa-apa, terima kasih atas jawaban kalian. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Vina Febrianti mengenai peran orang tua dalam pendidikan untuk anak-anaknya. Tentu saja pendidikan itu tidak hanya tentang sekolah, guru, dan siswa, tapi ada juga peran orang tua dalam pendidikan. Lalu menurut Mbak Vina sendiri, apa sih peran orang tua dalam pendidikan itu? Peran orang tua dalam pendidikan anaknya tentunya untuk membiayai sekolahnya. Karena kita sebagai orang tua itu mempunyai kewajiban ya untuk membiayai sekolah anaknya hingga pendidikan yang tinggi. Untuk selebihnya sih semua diserahkan kepada sekolah dan
sebagai orang tua hanya perlu membiayai sekolah anak kita, mendaftarkan les privat supaya nilainya bagus, mendaftarkan ke sekolah yang bagus dan favorit. Masalah untuk mendidik dan lain sebagainya kita serahkan saja semuanya ke sekolah dan guru, karena itu kan merupakan tugas guru ya untuk mendidik anak. Kita sebagai orang tua mana bisa mengajarkan mereka mengenai IPA, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita hanya perlu fasilitasi mereka dengan handphone, laptop, dan kebutuhan sekolah lainnya. Orang tua hanya perlu fokus mencari uang saja supaya bisa mendaftarkan anak kita ke sekolah yang bagus dan nantinya mereka menjadi Terima kasih kepada Mbak Vina atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada 4 narasumber yang lain yang telah menjawab. Namun teman-teman, apakah seperti itu pendidikan yang seharusnya? Apakah seperti itu pendidikan yang merdeka? Di mana hanya soal administrasi sekolah, pendidikan yang menghambat karya atau kreativitas dan bakat seseorang, atau bahkan semua tentang hal yang diserahkan kepada sekolah dan guru? Tentu saja tidak. Teman-teman, sadarkah kita berapa banyak orang tua yang merayakan keberhasilan anak-anaknya meraih nilai ujian nasional tertinggi? Berapa banyak orang tua yang merayakan keberhasilan anaknya diterima di sekolah favorit? Namun, coba kita lihat, berapa banyak orang tua yang memberikan pilihan kepada anaknya untuk menentukan mata pelajaran atau jurusan yang ia sukai? Berapa banyak orang tua yang tidak menuntut anaknya mendapat nilai matematika besar? Berapa banyak anak yang menganggap juara Olimpiade Sains lebih baik dibanding juara cipta puisi, menggambar, bernyanyi, dan lain sebagainya? Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk ikut les matematika sampai malam dan marah ketika anaknya tidak belajar tapi malah asik menggambar? Pendidikan semacam itu akan membentuk generasi robot dalam serba mekanis, generasi yang minim ide kreatif dan inovatif. Hal ini tentunya menjadi renungan untuk kita semua, melihat kondisi pendidikan dan masa depan Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, kita memang sudah merdeka. Bahkan kebangkitan nasional dimulai sejak tahun 1908. Tapi apakah kini anak-anak kita sudah merasakan yang namanya merdeka belajar? Pendidikan seharusnya memberikan kemerdekaan bagi siswa untuk berkembang seluas-luasnya, memberi ruang untuk siswa berani menentukan keputusannya sendiri, berkreasi, dan mengambil resiko. Pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membebaskan manusia untuk selalu sadar akan dirinya dan tidak terasing dari masyarakat dan dunianya. Hal ini sejalan dengan konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sebuah konsep pendidikan yang mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas atau merdeka. Sudah saatnya kita membuat sebuah perubahan bagi pendidikan Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang tidak berada di bawah perintah, aturan yang mengikat, dan bentuk-bentuk penjajahan lainnya. Merdeka dari segala macam tekanan. Sudah saatnya guru dan siswa memerdekakan dirinya dalam belajar dan mengembangkan diri seluas-luasnya. Guru sebagai pendorong dan penggerak bagi siswa untuk belajar dan berkarya. Siswa harus merdeka untuk mencapai tujuannya, merdeka mengembangkan dirinya, belajar dengan bahagia, mandiri, inovatif, kolaboratif di era digital. Sudah saatnya seluruh orang tua di Indonesia paham tentang prinsip merdeka belajar bagi anak-anak mereka, memberikan kemerdekaan bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dengan bahagia. Begitulah seharusnya, di mana guru, siswa, dan orang tua bekerja sama bahu-membahu supaya membangun pendidikan yang merdeka. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkan merdeka.